Pergi kamu dasar anak bandel. Siapa yang mengundang kamu? Jangan ikut makan di sini. Sana minta makan sama ibumu yang gak berguna itu. Di hari syukuran rumah barunya, di depan seluruh keluarga besar, ibu mertua dan adik iparku meneriaki putriku yang baru berumur 7 tahun. Besok pagi, pembalasanku akan datang dalam bentuk sebuah surat yang membuat mereka teriak histeris, karena isi surat itu adalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah baru itu berdiri megah di ujung jalan. Cat putih gadingnya berkilau di bawah sinar matahari sore, memantulkan citra kesuksesan dan kebanggaan pemiliknya. Pagar besi tempa yang gagah terbuka lebar, menyambut para tamu yang datang silih berganti. Dari dalam, terdengar gelak tawa dan alunan musik lembut yang berpadu dengan aroma gulai daging sapi, serta opor ayam yang menguar dari dapur. Hari ini adalah hari syukuran rumah baru Ibu Lilis. Sebuah pencapaian yang ia pamerkan dengan sukacita kepada seluruh keluarga besar dari pihak putranya, Rudy. Setiap sudut rumah ia ceritakan asal-usul perabotnya, setiap keramik ia sebutkan harganya, seolah ingin memastikan semua orang tahu betapa tinggi status sosialnya sekarang. Di tengah kemeriahan itu, sesosok tubuh mungil berjalan mendekat dengan langkah sedikit ragu. Namanya Elsa, gadis kecil berusia 7 tahun dengan mata bulat besar yang memancarkan kepolosan. Ia mengenakan gaun merah muda terbaiknya, rambutnya dikepang dua dengan rapi oleh dirinya sendiri. Di tangannya, ia memegang sebuah kado kecil, terbungkus kertas warna-warni dan pita yang sedikit miring, hasil karyanya semalaman. Ayah dan ibunya, Rudy dan Karina, tidak bisa datang. Panggilan tugas darurat dari rumah sakit tempat mereka bekerja sebagai tenaga medis merenggut mereka dari perayaan keluarga ini. Namun, Karina berpesan pada Elsa untuk tetap datang, membawa hadiah, dan mewakili kehadiran mereka. Rumah nenek kan dekat, sayang. Sampaikan salam selamat dari ibu dan ayah, ya, begitu pesan ibunya lewat telepon tadi siang. Elsa melangkah masuk ke halaman, matanya berkeliling mencari wajah yang ia kenal. Beberapa bibi dan paman menyapanya sekilas, mengusap kepalanya sambil lalu, kemudian kembali larut dalam obrolan mereka. Elsa merasa sedikit terasing, tapi ia teringat pesan ibunya. Dengan langkah mantap, ia menghampiri neneknya, Ibu Lilis, yang sedang menjadi pusat perhatian. Nenek, panggil Elsa dengan suara pelan sambil menyodorkan kado di tangannya. Ini dari Elsa. Selamat untuk rumah barunya. Ibu Lilis menoleh, senyum lebarnya sedikit memudar saat melihat Elsa. Ia mengambil kado itu tanpa antusias, meletakkannya begitu saja di atas meja terdekat seolah itu adalah barang tak berharga. Oh, kamu datang sendiri? Mana ibu dan ayahmu itu? Sibuk terus, sampai acara penting keluarga saja tidak datang, ujarnya dengan nada sinis yang cukup keras untuk didengar beberapa orang di sekitarnya. Elsa hanya menunduk. Ibu dan ayah ada pasien darurat, Nek. Alasan saja, sahut Jihan, adik Rudy, yang berdiri di samping ibunya. Ia memandang Elsa dari atas ke bawah dengan tatapan tidak suka. Selalu begitu. Lebih penting orang lain daripada keluarga sendiri. Elsa tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya diam, memilin ujung gaunnya. Suasana hatinya yang semula ceria mulai meredup. Ia mencoba mencari tempat duduk di sudut, mengamati kemeriahan pesta dari jauh. Perutnya mulai berbunyi. Aroma makanan yang lezat membuatnya menelan ludah. Ia melihat anak-anak sebayanya, para sepupunya, berlarian sambil membawa piring berisi nasi dan lauk pauk. Mereka tertawa riang, sesekali saling menyuapi. Elsa ingin sekali bergabung, tapi ia terlalu malu untuk mengambil makanan sendiri. Ia menunggu, berharap ada yang menawarinya. Tapi menit-menit berlalu, dan tak seorang pun memperhatikannya. Akhirnya, saat waktu makan malam tiba, para tamu dewasa mulai mengambil piring. Meja prasmanan yang panjang itu dipenuhi berbagai hidangan yang tampak begitu menggiurkan. Ibu Lilis berdiri di dekat meja itu, melayani beberapa kerabat yang dianggapnya penting dengan senyum ramah. Melihat itu, Elsa memberanikan diri. Mungkin ini saatnya. Dengan perut yang keroncongan, ia berjalan pelan mendekati meja prasmanan. Ia baru saja akan meraih sebuah piring ketika suara keras neneknya menggelegar, menghentikan seluruh aktivitas di ruangan itu. Mau apa kamu di situ? Semua mata sontak tertuju pada Elsa. Gadis kecil itu membeku di tempat. Tangannya masih terulur di udara. Wajah Ibu Lilis tampak merah padam karena marah. Siapa yang menyuruhmu mengambil makanan? Lanjut Ibu Lilis dengan suara yang lebih keras. Elsa menarik tangannya kembali, tubuhnya gemetar.
Elsa, lapar, Nek. Jawaban polos itu bukannya menimbulkan iba, malah menyulut amarah Ibu Lilis lebih besar lagi. Wanita itu seolah menemukan panggung untuk menunjukkan kekuasaannya. Ia melangkah mendekati Elsa, menatap cucunya itu dengan mata melotot. Pergi kamu dasar anak bandel. Siapa yang mengundang kamu? Tidak ada lagi tempat buat kamu, jangan ikut makan di sini. Sana minta makan sama ibumu yang tidak berguna itu. Teriaknya. Kata-kata itu begitu tajam, menusuk langsung ke jantung kecil Elsa. Ruangan yang tadinya ramai mendadak hening sesaat, lalu pecah oleh suara tawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa cemoohan. Beberapa sepupu dan kerabat suami yang lain tertawa terbahak-bahak, seolah baru saja menyaksikan sebuah lelucon yang sangat lucu. Mereka memandang Elsa yang berdiri pucat pasi dengan tatapan merendahkan. Tidak ada satupun yang membela. Tidak ada satupun yang merasa kasihan. Hati Elsa hancur berkeping-keping. Rasa lapar di perutnya hilang, digantikan oleh rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Saat itulah Jihan maju. Tanpa berkata apa-apa, ia mencengkeram lengan kecil Elsa dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat hingga Elsa meringis kesakitan. Kamu itu merepotkan saja seperti ibumu. Sana pulang. Desis Jihan tajam, lalu mulai menyeret Elsa keluar dari rumah. Elsa tidak bisa berbuat apa-apa. Ia diseret melewati kerumunan keluarga yang menatapnya dengan senyum mengejek. Ia bisa mendengar bisik-bisik dan tawa mereka mengiringi langkahnya. Jihan tidak melepaskan cengkeramannya sampai mereka berada di luar pagar. Ia mendorong tubuh mungil Elsa hingga anak itu nyaris terjatuh. Jangan kembali lagi, bentak Jihan sebelum membanting pintu pagar besi itu hingga menimbulkan suara dentuman yang keras. Elsa ditinggal sendirian di luar, dalam kegelapan malam yang mulai turun. Tangisnya pecah tak tertahankan. Isakannya terdengar pilu, bercampur dengan suara musik dari dalam rumah yang kini terdengar seperti sebuah siksaan. Dengan langkah gontai, ia berjalan pulang. Jarak rumahnya yang tidak jauh terasa seperti berkilo-kilometer. Setiap langkah terasa berat, diiringi oleh bayangan wajah-wajah yang menertawakannya. Setibanya di rumah yang sepi, ia langsung menuju dapur. Rasa lapar dan sakit hati bergejolak di dalam dirinya. Ia melihat sebungkus mie instan di atas meja. Dengan tangan gemetar dan pandangan yang kabur karena air mata, ia mencoba memasaknya sendiri. Ia menyeret sebuah kursi kecil untuk bisa menggapai kompor. Ia kesulitan menyalakan api, beberapa kali jarinya nyaris terbakar. Ia berhasil merebus air, memasukkan mie, dan menuangkannya ke dalam mangkuk dengan susah payah. Sambil duduk sendirian di meja makan yang besar, ia menyantap mie panas itu. Kuah mie yang asin bercampur dengan air matanya yang terus mengalir deras. Setiap suapan terasa begitu menyakitkan, mengingatkannya pada penghinaan yang baru saja ia terima. Ia makan dalam diam, hanya suara isak tangisnya yang memecah kesunyian rumah. Di tengah kesedihannya yang mendalam, tiba-tiba ia mendengar suara dering ponsel dari dalam kamar ibunya. Itu adalah nada dering khusus untuk panggilan video dari Karina. Ibunya pasti ingin melihat kemeriahan pesta dan melihatnya bersenang-senang. Seketika, tangis Elsa berhenti, digantikan oleh kepanikan. Detik itu, Elsa seolah tersambar petir. Suara dering ponsel ibunya terasa seperti alarm bahaya. Ia tidak boleh membiarkan ibunya tahu. Ibunya sedang bekerja keras menyelamatkan nyawa orang lain, ia tidak boleh menambah bebannya dengan kesedihannya. Dengan gerakan cepat, ia meletakkan mangkuk mie-nya, berlari ke wastafel dan membasuh wajahnya yang sembab dengan air dingin. Ia mengusap matanya yang merah dengan punggung tangannya, mencoba menghapus semua jejak air mata. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, berusaha menenangkan isak tangis yang masih tersangkut di tenggorokannya. Ia berlari ke kamar, meraih ponsel ibunya yang tergeletak di atas tempat tidur. Di layar, foto wajah Karina yang tersenyum cerah muncul di samping tombol hijau untuk menerima panggilan video. Dengan jari gemetar, Elsa menggeser tombol itu. Wajah Karina langsung memenuhi layar. Ia tampak sedikit lelah, rambutnya diikat seadanya, dan masih mengenakan seragam kerjanya. Namun senyumnya begitu hangat. Halo, sayang. Bagaimana pestanya? Seru? Elsa memaksakan seulas senyum di bibirnya, senyum yang terasa kaku dan perih. Ia sengaja mengarahkan kamera ponsel sedikit ke atas, ke arah langit-langit kamar, agar ibunya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Halo, Ibu. Seru sekali. Jawabnya dengan suara yang ia usahakan terdengar ceria, meskipun ada getaran kecil yang tidak bisa ia sembunyikan. Wah, syukurlah kalau begitu. Elsa sudah makan? Makan yang banyak? Ya, pasti enak-enak masakannya nenek.
kata Karina lagi, suaranya terdengar riang di antara suara-suara samar pengumuman dari pengeras suara rumah sakit. Jantung Elsa berdebar kencang. Pertanyaan itu tepat mengenai lukanya. Sudah, Bu. Sudah makan banyak sekali. Enak sekali, Elsa berbohong. Setiap kata terasa seperti duri yang menggores tenggorokannya. Ia menelan ludah, mencoba menghilangkan rasa sakit itu. Di sini ramai sekali, Bu. Sampai sinyalnya agak susah. Lanjutnya, mencari alasan untuk posisi kamera yang aneh. Di seberang sana, di tengah hiruk-pikuk unit gawat darurat, Karina sedikit mengerutkan keningnya. Sebagai seorang ibu, ia memiliki kepekaan yang tajam terhadap anaknya. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang janggal dari suara Elsa. Getaran kecil itu, jeda sesaat sebelum menjawab, semuanya terasa tidak biasa. Namun, ia tidak mau merusak suasana hati putrinya. Mungkin Elsa hanya terlalu bersemangat. Oh, begitu. Ya sudah, tidak apa-apa. Ibu senang mendengarnya. Sampaikan salam ibu untuk nenek, Jihan, dan semuanya, ya. Ibu mungkin akan pulang sedikit larut malam ini, ada banyak sekali pasien. Elsa jangan tidur terlalu malam, oke? Iya, Ibu. Ibu juga hati-hati kerjanya, jawab Elsa. Baik, sayang. Ibu sayang Elsa. Selamat bersenang-senang lagi, ya? Karina melambaikan tangan ke kamera sebelum mengakhiri panggilan. Layar ponsel kembali gelap. Seketika itu juga, topeng keceriaan yang dipasang Elsa runtuh. Tubuhnya luruh ke lantai, dan tangis yang sedari tadi ia tahan meledak tanpa suara. Ia memeluk lututnya, menggigit bibir bawahnya agar isakannya tidak terdengar. Ia merasa begitu sendirian. Bohong kepada ibunya terasa lebih menyakitkan daripada diusir oleh neneknya. Sementara itu, di rumah sakit, Karina meletakkan ponselnya dengan perasaan yang tidak tenang. Naluri seorang ibu berteriak di dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba menepis perasaan itu, menyalahkan kelelahannya. Ia harus kembali fokus pada pekerjaannya. Ia mencoba menghubungi Rudy, suaminya, yang ia tahu sedang berada di ruang operasi untuk tindakan bedah yang rumit. Tentu saja, panggilannya tidak diangkat. Perasaan cemas yang tak tertahankan itu mulai menggerogoti konsentrasinya. Beberapa jam berlalu. Karina baru saja selesai menangani seorang pasien kecelakaan lalu lintas ketika salah seorang rekan perawatnya menghampiri. Karina, kamu tidak ikut ke acara syukuran mertuamu? Kelihatannya seru sekali, kata perawat itu sambil menunjukkan layar ponselnya. Tidak sempat, Rina. Ada apa memangnya? Tanya Karina. Ini, ada kiriman video di grup keluarga besar suamimu. Sepupunya Rudy yang unggah, sepertinya. Pestanya meriah, ujar perawat itu, tidak menyadari dampak dari kata-katanya. Karina jarang sekali membuka grup WhatsApp keluarga besar suaminya. Grup itu lebih sering diisi oleh Ibu Lilis dan Jihan yang memamerkan barang-barang baru atau mengeluhkan hal-hal sepele. Namun, didorong oleh perasaan cemasnya yang sejak tadi tidak hilang, ia membuka aplikasi itu. Ia menemukan kiriman video terbaru, durasinya sekitar 1 menit, dengan judul, Keseruan di Rumah Baru. Dengan perasaan campur aduk, Karina menekan tombol putar. Awalnya, video itu menunjukkan suasana pesta yang meriah, persis seperti yang ia bayangkan. Kamera menyorot meja prasmanan yang penuh makanan, lalu beralih ke para tamu yang sedang tertawa. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang saat kamera menyorot putrinya, Elsa, yang sedang berjalan mendekati meja makan. Lalu, momen mengerikan itu pun terekam dengan jelas. Karina melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ibu mertuanya membentak Elsa. Ia mendengar dengan telinganya sendiri teriakan, "Pergi kamu dasar anak bandel." Dan, "Sana minta makan sama ibumu yang tidak berguna itu." Ia melihat bagaimana seluruh ruangan meledak dalam tawa, menertawakan putrinya yang berdiri ketakutan. Puncaknya, ia menyaksikan dengan ngeri bagaimana Jihan, adik iparnya, mencengkeram lengan Elsa dan menyeretnya keluar rumah seperti anak anjing. Video itu berakhir dengan suara pintu pagar yang dibanting keras, diikuti oleh tawa kemenangan dari beberapa orang. Ponsel di tangan Karina bergetar hebat. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dunia di sekelilingnya seolah lenyap. Suara UGD yang bising mendadak senyap. Yang ada hanyalah suara teriakan ibu mertuanya, tawa para kerabat, dan bayangan wajah putrinya yang pucat pasi. Amarah, rasa bersalah, dan sakit hati yang luar biasa membanjiri dirinya seperti gelombang tsunami. Amarah pada perlakuan keji keluarganya. Rasa bersalah karena ia tidak ada di sana untuk melindungi malaikat kecilnya. Dan sakit hati yang begitu dalam karena penghinaan yang diterima oleh darah dagingnya. Tanpa berkata apa-apa, ia berlari ke ruang kepala perawat,
meminta izin pulang darurat dengan alasan keluarga yang sangat mendesak. Ia tidak menunggu jawaban, ia hanya berlari. Dalam perjalanan menuju tempat parkir, ia mengirimkan video itu ke nomor Rudy. Perjalanan pulang terasa seperti neraka. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Ia mengemudikan mobilnya dengan air mata yang mengalir deras, membasahi seluruh wajahnya. Setibanya di rumah, ia membuka pintu dan mendapati suasana yang sunyi. Ia menemukan Elsa tertidur di sofa ruang keluarga. Di meja di depannya, tergeletak sebuah mangkuk berisi sisa mie instan yang sudah dingin dan mengembang. Wajah putrinya terlihat damai dalam tidur. Namun jejak air mata yang mengering di pipinya dan kelopak matanya yang sedikit bengkak menceritakan semua kepedihan yang telah ia lalui. Karina berlutut di samping sofa. Ia mengusap rambut putrinya dengan lembut, hatinya serasa diremas-remas. Disinilah, di samping putrinya yang tertidur lelap setelah menangis karena kelaparan dan penghinaan, Karina membuat sebuah sumpah dalam hatinya. Permintaan maaf tidak akan cukup. Mereka tidak akan hanya meminta maaf. Mereka semua akan membayar untuk setiap tetes air mata putrinya. Malam itu, Karina tidak tidur. Ia tidak menangis lagi. Air matanya telah kering, berganti menjadi sebuah ketenangan yang dingin dan menakutkan. Setelah memastikan Elsa tidur nyenyak di kamarnya, Karina masuk ke ruang kerjanya. Ia membuka sebuah lemari, dan di bagian dalamnya, ia membuka sebuah brankas besi kecil dengan kombinasi angka. Tangannya bergerak dengan mantap saat ia mengeluarkan setumpuk dokumen dari dalam brankas itu. Beberapa sertifikat, beberapa lembar surat perjanjian yang sudah ditandatangani di atas meterai, dan beberapa surat berharga lainnya. Ia meletakkan semua dokumen itu di atas meja. Wajahnya dalam sorotan lampu meja tampak begitu dingin, matanya menyiratkan sebuah perhitungan yang matang dan tanpa ampun. Pembalasan baru saja akan dimulai. Karina duduk terpaku di meja kerjanya, tatapannya kosong menembus tumpukan dokumen di hadapannya. Sertifikat hak milik atas nama dirinya, surat perjanjian utang piutang dengan tanda tangan Jihan yang jelas di atas meterai, salinan bukti transfer bank selama bertahun-tahun. Semua itu adalah bukti bisu dari kebaikan dan kepercayaan yang telah ia dan Rudy berikan, kepercayaan yang malam ini telah dikhianati dengan cara paling keji. Suara tawa dari video itu masih terngiang-ngiang di telinganya, seperti gema tak berujung di dalam tempurung kepalanya. Setiap kali ia memejamkan mata, yang terlihat adalah wajah mungil Elsa yang pucat, mata bulatnya yang penuh kebingungan dan rasa sakit, serta tubuh kecilnya yang diseret tanpa belas kasihan. Ia tidak lagi merasakan amarah yang membakar. Api itu telah padam, menyisakan bara dingin yang jauh lebih berbahaya. Bara itu adalah tekad. Sebuah keputusan mutlak yang telah mengeras menjadi baja di dalam hatinya. Ia tidak akan menghancurkan mereka dengan emosi. Ia akan melakukannya dengan logika, dengan fakta, dengan hukum. Ia akan mengambil kembali semua yang pernah ia berikan, dan ia akan memastikan mereka merasakan kehampaan yang sama seperti yang dirasakan putrinya saat berdiri sendirian di depan pintu pagar yang tertutup. Sekitar pukul 2 dini hari, suara pintu depan yang terbuka pelan menyentakkan Karina dari lamunannya. Rudy pulang. Langkah suaminya terdengar berat di lantai, langkah seorang pria yang membawa beban dunia di pundaknya. Rudy masuk ke ruang kerja, wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas, bukan hanya karena lelah setelah operasi berjam-jam, tetapi karena syok dan amarah yang tertahan. Ia tidak perlu bertanya apa yang terjadi. Video yang dikirimkan Karina beberapa jam lalu sudah menjelaskan segalanya. Rudy tidak langsung berbicara. Ia berjalan ke arah Karina, menarik sebuah kursi dan duduk di hadapannya. Ia meraih tangan Karina yang terasa dingin seperti es. "Aku sudah melihatnya," ucapnya dengan suara serak dan berat. "Aku melihat semuanya." Karina hanya mengangguk, tidak sanggup mengeluarkan suara. "Bagaimana keadaan Elsa?" tanya Rudy, suaranya bergetar menahan emosi. "Dia tertidur. Dia memasak mie instan sendiri," jawab Karina datar. 3 kalimat pendek itu mengandung sejuta kepedihan, dan Rudy merasakannya seperti sebuah pukulan telak di ulu hati. Putrinya yang baru berusia 7 tahun, pulang dalam keadaan lapar dan terhina, harus memasak untuk dirinya sendiri di rumah yang kosong. Rasa bersalah menghantam Rudy dengan kekuatan penuh. Ia merasa gagal, bukan hanya sebagai seorang anak, tetapi juga sebagai seorang ayah. Aku tidak tahu harus berkata apa." "Karina," lanjut Rudy, matanya berkaca-kaca. "Mereka itu ibuku, adikku. Tapi apa yang mereka lakukan, itu tidak bisa dimaafkan. Itu bukan manusiawi." "Aku tahu," sahut Karina, akhirnya menatap mata suaminya. Tatapannya begitu tajam dan fokus, membuat Rudy terdiam. "Dan aku tidak akan memaafkan mereka. Permintaan maaf tidak akan bisa menghapus trauma di hati anak kita."
Mereka tidak akan pernah bisa membayar kembali air mata Elsa. Rudy menggenggam tangan istrinya lebih erat. Apa yang akan kamu lakukan? Katakan padaku. Apapun itu, aku ikut denganmu. Malam ini, aku bukan lagi anak mereka. Aku adalah suamimu dan ayah dari Elsa. Hanya itu. Pernyataan tegas dari Rudy adalah satu-satunya hal yang dibutuhkan Karina. Ia menarik tangannya perlahan dan menunjuk ke tumpukan dokumen di atas meja. Selama ini kita terlalu baik, Rudy. Kita membelikan mereka rumah itu, kita menutupi semua utang Jihan, kita memberikan mereka kehidupan yang nyaman. Kita melakukannya karena kita pikir itu adalah bakti kita sebagai anak dan kakak. Kita membiarkan mereka percaya bahwa semua itu adalah hasil kerja kerasmu, hasil dari statusmu sebagai dokter. Kita membiarkan mereka memandang rendah aku, menganggapku hanya menumpang hidup padamu. Karina berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Mereka menyebutku tidak berguna. Mereka mengusir putriku dan menyuruhnya meminta makan padaku. Baik, aku akan menunjukkan pada mereka betapa bergunanya aku. Ia kemudian menjelaskan rencananya secara rinci. Setiap langkah, setiap detail, setiap kemungkinan reaksi telah ia pikirkan. Ia akan menggunakan senjata yang paling mereka banggakan, yaitu materi dan status sosial, untuk meruntuhkan mereka. Ia akan melakukannya dengan cara yang legal, bersih, dan tidak terbantahkan. Rudy mendengarkan dalam diam, rahangnya mengeras karena amarah, namun di matanya terpancar kekaguman pada ketegaran dan kecerdasan istrinya. Ini bukan lagi Karina yang ia kenal, wanita lembut yang selalu mengalah demi menjaga keharmonisan keluarga. Ini adalah seekor singa betina yang terluka, yang siap melakukan apa saja untuk melindungi anaknya. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, Karina, kata Rudy dengan suara mantap setelah Karina selesai menjelaskan. Jangan ragu sedikit pun. Aku ada di belakangmu, 100%. Mendapat dukungan penuh dari suaminya, Karina mulai bekerja. Ia menyalakan laptop dan mesin printer. Dengan gerakan yang efisien dan tanpa emosi, ia mulai menyusun surat somasi. Ia tidak menggunakan bahasa yang berbunga-bunga atau penuh amarah. Ia menggunakan bahasa hukum yang dingin dan kaku, mengutip pasal-pasal yang relevan, menyatakan kepemilikan sah atas properti tersebut, dan memberikan tenggat waktu yang jelas untuk pengosongan. Ia melampirkan salinan sertifikat rumah yang sudah dilegalisir. Selanjutnya, ia mencetak rincian tagihan utang Jihan. Setiap rupiah tercatat dengan rapi, lengkap dengan tanggal dan keterangan. Ia melampirkan salinan surat perjanjian yang dulu ditandatangani Jihan saat meminjam uang untuk modal butik yang akhirnya bangkrut. Butik yang sama yang pakaiannya selalu Jihan pamerkan seolah itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Semua dokumen itu ia masukkan ke dalam sebuah amplop coklat besar. Sebelum menutupnya, ia mengambil secari kertas catatan kecil dan sebuah pulpen. Dengan tulisan tangan yang rapi dan tegas, ia menulis beberapa kalimat yang akan menjadi paku terakhir di peti mati keangkuhan mereka. Rumah ini tidak punya tempat untuk orang yang mengusir cucu pemiliknya. Sekarang, silakan cari makan di tempat lain. Salam dari ibu yang tidak berguna ini. Ia memasukkan catatan kecil itu ke dalam amplop, lalu merekatkannya dengan lem yang kuat. Semuanya sudah siap. Paket berisi keadilan dan pembalasan itu tergeletak di atas meja, terasa berat bukan hanya karena tumpukan kertas di dalamnya, tetapi juga karena beban penderitaan yang menjadi pemicunya. Karina menatap amplop itu, lalu menoleh ke arah Rudy. Mereka tidak perlu berkata apa-apa lagi. Malam yang panjang itu telah menyatukan mereka dalam sebuah tujuan yang sama. Hati mereka mungkin hancur, tetapi dari kepingan-kepingan itu, telah lahir sebuah kekuatan baru yang tak akan bisa dipatahkan lagi. Langit di ufuk timur baru saja memamerkan semburat warna kelabu pucat ketika Karina menyalakan mesin mobilnya. Udara pagi terasa dingin dan tajam, menusuk hingga ke tulang. Jalanan kota masih lengang, hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan yang mulai redup, seolah enggan menyerah pada fajar yang akan datang. Karina mengemudi dengan tenang, tangannya mencengkram kemudi dengan mantap. Tidak ada keraguan dalam dirinya, tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah keheningan yang mematikan di dalam mobil, sebuah keheningan yang menyimpan badai. Di kursi penumpang di sampingnya, tergeletak sebuah amplop coklat tebal, sang pembawa pesan. Ia tiba di kompleks perumahan baru itu saat adzan subuh mulai berkumandang dari masjid terdekat. Suasananya begitu damai, kontras dengan kekacauan yang akan segera ia ciptakan. Ia memarkir mobilnya beberapa puluh meter dari rumah Ibu Lilis, di sebuah tikungan yang tidak terlihat langsung. Ia berjalan kaki menyusuri jalanan aspal yang masih basah oleh embun. Rumah itu tampak begitu megah di keheningan pagi. Lampu terasnya masih menyala,
memberikan kesan hangat yang palsu. Karina membuka gerbang kecil yang tidak terkunci, melangkah masuk ke halaman yang rumputnya dipangkas rapi. Ia tidak merasakan apa-apa saat menatap rumah itu. Tidak ada rasa sentimental, tidak ada kenangan indah. Rumah yang seharusnya menjadi simbol bakti seorang anak, kini di matanya hanyalah sebuah bangunan bisu yang menjadi saksi keangkuhan dan kekejaman. Dengan gerakan cepat dan tanpa suara, ia meletakkan amplop coklat itu tepat di depan pintu utama, menyandarkannya pada pot bunga keramik yang besar. Ia tidak membunyikan bel. Ia tidak membuat suara. Ia hanya meletakkan surat itu di sana, seperti seorang algojo yang meletakkan surat perintah eksekusi, lalu berbalik dan pergi secepat ia datang. Misinya untuk tahap pertama telah selesai. Beberapa jam kemudian, matahari telah naik sepenuhnya. Kehidupan di rumah megah itu dimulai. Ibu Lilis dan Jihan bangun dengan perasaan puas dan kemenangan. Mereka duduk di teras belakang yang menghadap taman kecil, menikmati teh hangat dan beberapa potong kue sisa pesta semalam. Mereka masih membicarakan kejadian kemarin, mengulangnya dengan penuh tawa. Kau lihat wajah anak itu kemarin, Jihan? Pucat seperti mayat hidup, kata Ibu Lilis sambil terkekeh. Biar dia tahu rasa. Selama ini dia dan ibunya itu terlalu dimanja oleh Rudi. Mereka pikir mereka siapa? Jihan tersenyum sinis. Benar, Bu. Apalagi Karina itu. Aku paling tidak suka gayanya yang sok pintar dan sok mandiri. Padahal kalau bukan karena Kak Rudi, dia itu bukan siapa-siapa. Cuma perawat biasa. Beraninya dia punya anak yang tidak tahu aturan seperti itu. Sudah bagus kita izinkan dia tinggal di kota ini. Balasnya, sama sekali tidak menyadari bahwa semua fasilitas yang ia nikmati, termasuk teh yang sedang ia minum, adalah hasil kerja keras wanita yang sedang ia hina. Pokoknya, kita harus lebih tegas lagi. Rudi itu terlalu lembek kalau sudah menyangkut istri dan anaknya. Kita harus ingatkan dia siapa keluarga sebenarnya. Tambah Ibu Lilis lagi, merasa posisinya sebagai matriark keluarga begitu kuat dan tak tergoyahkan. Mereka terus berceloteh, membangun narasi di mana mereka adalah pahlawan yang sedang mendisiplinkan anggota keluarga yang membangkang. Setelah puas bergosip, Jihan beranjak ke depan untuk mengambil koran langganannya. Saat ia membuka pintu utama, matanya menangkap sebuah amplop coklat besar yang tersandar di pot bunga. Ia mengerutkan kening, mengambil amplop itu dan memeriksanya. Tidak ada nama pengirim, tidak ada alamat tujuan. Hanya sebuah amplop polos. Bu, ada surat, teriaknya sambil membawa amplop itu ke teras belakang. Ibu Lilis menoleh. Surat apa? Dari siapa? Tidak tahu, tidak ada namanya. Tebal sekali, kata Jihan sambil menyerahkan amplop itu kepada ibunya. Oh, paling-paling amplop, salam tempel, susulan dari kerabat yang kemarin pulang cepat. Ujar Ibu Lilis enteng, matanya berbinar membayangkan isinya. Dengan gerakan tak sabar, ia merobek ujung amplop itu dan mengeluarkan isinya yang tebal. Lembar pertama yang ia lihat adalah selembar kertas dengan kop surat sebuah kantor hukum. Keningnya berkerut. Untuk apa kantor hukum mengiriminya surat? Ia mulai membaca. Matanya bergerak cepat menyusuri baris-baris kalimat yang tersusun rapi. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Semakin jauh ia membaca, semakin pucat wajahnya. Kata-kata seperti, pemilik sah, sertifikat hak milik atas nama Karina, perintah pengosongan, dan, tenggat waktu 14 hari, melompat-lompat dari kertas itu, menusuk matanya seperti jarum. Ada apa, Bu? Tanya Jihan yang mulai cemas melihat perubahan drastis di wajah ibunya. Ibu Lilis tidak menjawab. Tangannya mulai gemetar. Ia menarik keluar lembaran lain dari dalam amplop. Salinan sertifikat tanah. Dengan mata nanar, ia membaca nama yang tertera di kolom kepemilikan. Karina. Namanya tertera di sana, jelas, tegas, dan tak terbantahkan. Lalu ia melihat lembaran-lembaran berikutnya. Rincian utang adiknya, Jihan. Lengkap dengan salinan tanda tangannya. Dan terakhir, secari kertas kecil dengan tulisan tangan yang ia kenali sebagai tulisan tangan menantunya. Ia membaca kalimat terakhir itu dalam hati. Salam dari ibu yang tidak berguna, ini. Darah seolah surut dari wajahnya. Dunia di sekelilingnya berputar. Suara tawa kemenangannya tadi pagi kini berubah menjadi gema yang mengejeknya. Teh hangat yang ia minum terasa seperti racun di perutnya. Cangkir yang ada di tangannya terlepas, jatuh ke lantai keramik dan pecah berkeping-keping. Suaranya memekakan telinga di keheningan yang tiba-tiba mencekam. Jihan merebut kertas-kertas itu dari tangan ibunya yang lemas. Ia membacanya dengan cepat, matanya membelalak tak percaya. Ini tidak mungkin. Ini pasti lelucon. Ini mimpi buruk. Tapi semua dokumen itu tampak begitu nyata. Begitu resmi.
Napas Ibu Lilis menjadi sesak. Ia mencoba untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Ia hanya bisa terengah-engah. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi merah padam, lalu kembali pucat seperti kapas. Ia mencengkeram dadanya. Dan kemudian, sebuah suara keluar dari mulutnya. Bukan kata-kata. Bukan teriakan marah. Melainkan sebuah jeritan histeris yang melengking tinggi, penuh dengan kengerian, keterkejutan, dan ketakutan murni. Jeritan itu merobek kedamaian pagi di kompleks perumahan itu, membuat beberapa tetangga yang mendengarnya sampai keluar rumah karena penasaran. Kehancuran mereka telah tiba, diantarkan dalam sebuah amplop coklat di waktu fajar. Jeritan histeris Ibu Lilis adalah suara retakan pertama dari sebuah dunia yang mulai pecah. Itu bukan sekadar teriakan, melainkan raungan seekor binatang yang terluka, penuh dengan ketidakpercayaan dan kengerian. Jihan, yang sama terkejutnya, segera menghampiri ibunya yang terkulai lemas di kursi. Wajah ibunya yang biasa dipoles riasan mahal kini pucat pasi seperti kertas. Matanya membelalak menatap kosong ke arah dokumen yang berserakan di lantai. Ibu kenapa? Tenang, Bu. Jihan mencoba menenangkan, meskipun tangannya sendiri gemetar hebat. Ia memunguti lembaran-lembaran surat itu, membacanya sekali lagi, berharap ia salah lihat, berharap ada satu kata atau kalimat yang bisa membantah kenyataan pahit ini. Tapi tidak ada. Semuanya terlalu nyata. Kop surat dari kantor hukum ternama di kota itu. Salinan sertifikat hak milik yang tampak otentik, lengkap dengan nomor seri dan stempel resmi. Lalu surat perjanjian utang, dengan tanda tangan basahnya sendiri yang ia ingat betul saat membubuhkannya beberapa tahun lalu, sebuah tanda tangan yang ia anggap formalitas belaka dari kebaikan kakaknya. Dan yang paling menyakitkan, catatan kecil dari Karina. Setiap hurufnya terasa seperti bara api yang membakar kulitnya. Ini tidak mungkin, desis Jihan, lebih pada dirinya sendiri. Perempuan itu pasti memalsukan semuanya. Dia tidak mungkin punya uang sebanyak ini. Ini pasti akal-akalan dia untuk menakut-nakuti kita. Ibu Lilis, yang mulai mendapatkan kembali sedikit kesadarannya, mencengkeram lengan putrinya. Benar, ini palsu. Karina itu licik. Dia pasti sudah merencanakan ini sejak lama. Dia penyihir. Dia sudah mengguna-gunai Rudy. Racau Ibu Lilis, matanya liar mencari-cari pembenaran. Penolakan adalah benteng pertahanan pertama mereka. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang selama ini mereka anggap berada di bawah telapak kaki mereka ternyata adalah pemilik panggung sandiwara ini. Mereka selalu percaya bahwa Rudy adalah sumber kekayaan, sang pangeran yang beruntung mendapatkan restu mereka. Karina hanyalah pelengkap, seorang perawat biasa yang beruntung dinikahi dokter hebat, yang seharusnya selamanya bersyukur dan tunduk. Logika mereka yang bengkok mulai bekerja. Ini pasti konspirasi. Karina pasti telah menipu Rudy, memaksanya menandatangani surat-surat tanpa sepengetahuannya. Ya, itu pasti penjelasannya. Rudy adalah korban di sini, sama seperti mereka. Dengan pemikiran itu, kepanikan mereka berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Telepon Rudy. Sekarang juga, perintah Ibu Lilis dengan suara gemetar. Suruh dia pulang. Suruh dia ceraikan perempuan ular itu. Jihan segera meraih ponselnya dan menekan nomor kakaknya. Nada sambung terdengar, panjang dan menyiksa. Tidak diangkat. Jihan mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap nada sambung yang tak terjawab terasa seperti pukulan palu ke kepala mereka. Dia tidak mengangkatnya. Seru Jihan frustrasi. Terus telepon. Jangan berhenti. Jihan beralih ke pesan singkat. Jarinya menari-nari di atas layar dengan kasar, mengetikkan rentetan pesan penuh amarah, tuduhan, dan makian. Kak Rudy di mana? Pulang sekarang. Istrimu sudah gila. Dia mau mengusir kita dari rumah ini. Dia memalsukan surat-surat. Kakak sudah diguna-gunai sama dia. Sadar, Kak. Dia itu ular. Kalau kakak tidak pulang dan mengurus perempuan itu, jangan anggap kami keluarga lagi. Di rumahnya, Rudy duduk di samping Karina, menatap layar ponselnya yang terus bergetar. Ia membaca setiap pesan yang masuk dengan ekspresi dingin. Setiap kata kasar yang ditujukan untuk istrinya, hanya semakin memperkuat keyakinannya bahwa keputusan mereka sudah benar. Karina melirik ke arah suaminya. Biarkan saja, ujarnya tenang. Mereka sedang menggali lubang kubur mereka sendiri. Di rumah baru yang terasa seperti neraka, keheningan dari seberang sana membuat Ibu Lilis dan Jihan semakin histeris. Ketiadaan respons dari Rudy menghancurkan teori mereka bahwa Rudy adalah korban. Keheningan itu menyiratkan sesuatu yang lebih mengerikan. Keterlibatan. Dia tahu,
bisik Ibu Lilis, suaranya nyaris tak terdengar. Rudi tahu soal ini. Dia membiarkan istrinya melakukan ini pada kita. Kenyataan itu menghantam mereka seperti badai. Mereka bukan korban konspirasi, mereka adalah target. Ini bukan penipuan, ini adalah pembalasan. Jihan, didorong oleh keputusasaan, mencoba menelepon sekali lagi. Kali ini, di luar dugaan, panggilannya diangkat. Halo, suara Rudi terdengar datar dan tanpa emosi. Kak Rudi, teriak Jihan seketika, suaranya melengking. Akhirnya kakak angkat juga. Kakak harus pulang sekarang. Istri iblismu itu. Jaga bicaramu, Jihan, potong Rudi dengan nada dingin yang menusuk. Seketika Jihan terdiam. Ia belum pernah mendengar kakaknya berbicara seperti itu padanya. Tapi kepanikannya lebih besar dari rasa takutnya. Bagaimana aku bisa jaga bicara? Perempuan itu mau mengusir kami dari rumah ini. Rumah yang kakak berikan untuk ibu. Dia bilang ini rumahnya. Dia bahkan menagih utang-utangku. Kakak tahu ini, kan? Kakak tega melakukan ini pada ibu dan adikmu sendiri hanya demi perempuan tidak berguna itu. Sembur Jihan, air matanya mulai mengalir. Berguna atau tidaknya istriku, bukan urusanmu, jawab Rudi tenang. Dan soal rumah itu, tanyakan saja pada pemiliknya langsung. Jawaban itu membuat Jihan semakin kalap. Logikanya lenyap, digantikan oleh emosi buta. Ia mengeluarkan ancaman terakhir, kartu truf yang menurutnya paling kuat, yang selalu menjadi kebanggaan keluarga mereka. Pokoknya aku tidak mau tahu. Kakak harus ceraikan perempuan itu. Kakak itu dokter hebat di Rumah Sakit Medika Jaya, rumah sakit paling bergengsi di kota ini. Kakak bisa dapat yang lebih baik. Jangan sampai karir kakak hancur gara-gara dia. Ibu dan aku bisa saja datang ke sana dan menceritakan semuanya pada direkturmu. Biar semua orang tahu betapa buruknya kelakuan istrimu. Ancam Jihan, napasnya terengah-engah. Ia yakin ancaman ini akan membuat kakaknya berpikir ulang. Menjatuhkan karir adalah pukulan terberat bagi seorang pria. Di seberang telepon, keheningan sesaat. Jihan mengira kakaknya sedang gentar. Tapi kemudian, ia mendengar sesuatu yang tidak ia duga. Sebuah tawa kecil. Tawa dingin yang meremehkan. Karierku hancur? Suara Rudi terdengar lagi, kali ini diwarnai nada geli yang menakutkan. Justru kalian yang akan hancur. Silakan saja datang ke rumah sakit. Aku yakin, direktur di sana akan sangat senang bertemu dengan kalian. Klik. Panggilan terputus. Jihan menatap layar ponselnya dengan nanar. Ancaman pamungkasnya tidak hanya gagal, tetapi juga ditertawakan. Kata-kata terakhir Rudi menggema di kepalanya, terdengar seperti sebuah undangan sekaligus sebuah peringatan. Undangan menuju kehancuran mereka sendiri. Kepanikan yang sesaat mereda kini kembali dengan kekuatan 1000 kali lipat, mencekik leher mereka tanpa ampun. Sambungan telepon yang diputus secara sepihak oleh Rudi meninggalkan keheningan yang memekakan di teras rumah itu. Jihan masih memegang ponselnya dengan tangan gemetar, sementara Ibu Lilis menatapnya dengan pandangan kosong. Tawa dingin Rudi di akhir percakapan tadi terasa lebih menakutkan daripada teriakan marah. Itu adalah tawa seseorang yang memegang semua kartu, yang sedang menonton lawan mainnya menggertak dengan tangan kosong. Dia menertawakan kita, bisik Jihan, matanya membelalak tak percaya. Anak durhaka, desis Ibu Lilis, amarahnya kembali tersulut, menutupi rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Dia sudah benar-benar diracuni oleh perempuan itu. Dia pikir kita akan diam saja? Dia pikir kita akan menyerah begitu saja? Setelah kejutan awal mereda, mekanisme pertahanan mereka yang paling terasa mulai mengambil alih, menyalahkan orang lain dan memanipulasi situasi. Mereka tidak bisa menerima bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri terhadap Elsa. Dalam pikiran mereka adalah korban. Korban dari menantu yang tidak tahu diuntung, dan korban dari anak laki-laki yang telah melupakan akarnya. Kita tidak bisa melawan mereka berdua saja, kata Ibu Lilis, otaknya mulai bekerja menyusun strategi. Kita harus membuat seluruh keluarga tahu kelakuan mereka. Kita harus membuat mereka malu. Tekanan dari keluarga besar akan membuat Rudi sadar. Ini adalah senjata andalan mereka. Selama bertahun-tahun, mereka telah menguasai seni bergosip dan menyebar pengaruh di antara kerabat. Mereka tahu siapa yang harus dihubungi, cerita apa yang harus disampaikan, dan air mata buaya mana yang harus diteteskan untuk mendapatkan simpati. Mereka memulai kampanye mereka. Telepon pertama ditujukan kepada adik perempuan Ibu Lilis, seorang bibi yang terkenal paling mudah terhasut dan paling nyaring suaranya. Dengan isak tangis yang dibuat-buat, Ibu Lilis menceritakan versinya sendiri.
Sebuah kisah tragis tentang seorang ibu yang diusir dari rumah yang dihadiahkan oleh putranya sendiri, oleh menantu serakah yang telah memalsukan dokumen. Ia melukiskan Karina sebagai monster haus harta yang telah berhasil mencuci otak Rudy. Tentu saja, ia sama sekali tidak menyinggung soal pengusiran Elsa. Bagian itu dihapus bersih dari narasinya. Seperti yang diduga, sang bibi langsung terbakar amarah. Apa? Kurang ajar sekali perempuan itu. Tidak tahu berterima kasih. Akan bibi sampaikan ini ke semua orang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, berita itu menyebar seperti api di rumput kering. Grup WhatsApp keluarga besar yang tadinya sepi mendadak ramai seperti pasar. Pesan-pesan masuk bertubi-tubi, menciptakan badai digital yang sempurna. Keluarga itu pun terbelah menjadi 3 kubu. Kubu pertama, yang terbesar, adalah pendukung setia Ibu Lilis. Mereka adalah kerabat-kerabat yang lebih tua dan konservatif, yang percaya bahwa seorang istri harus tunduk pada mertuanya, dan seorang anak laki-laki harus mendahulukan ibunya. Mereka tanpa tedeng aling-aling langsung menghujat Karina dan Rudy. Dasar istri tidak tahu diri. Dikasih hati minta jantung. Rudy itu anak baik, pasti sudah dipelet sama istrinya. Kualat kamu, Rudy, melawan ibumu sendiri. Kubu kedua adalah mereka yang selama ini diam-diam tidak menyukai kesombongan Ibu Lilis dan Jihan. Mereka tidak secara terbuka membela Karina, tetapi mereka menikmati drama ini dari pinggir lapangan. Mereka mengirimkan pesan-pesan bernada prihatin yang palsu kepada Ibu Lilis, sambil di saat yang sama menyebarkan gosip ini lebih luas lagi dengan tambahan bumbu-bumbu versi mereka sendiri. Mereka menikmati jatuhnya sang ratu. Dan kubu ketiga, kubu yang paling kecil, adalah mereka yang lebih rasional. Beberapa sepupu Rudy yang lebih muda dan lebih mengenal karakter Karina merasa ada yang aneh dengan cerita ini. Karina yang mereka kenal adalah wanita yang tenang, cerdas, dan tidak pernah mencari masalah. Mereka sulit percaya Karina bisa melakukan hal sekeji itu tanpa alasan yang sangat kuat. Namun, suara mereka tenggelam dalam kebisingan mayoritas. Melihat dukungan yang mengalir deras di grup, Ibu Lilis dan Jihan merasa di atas angin. Mereka berhasil. Mereka telah menciptakan opini publik yang menyudutkan Rudy dan Karina. Lihat kan, Bu, kata Jihan dengan senyum penuh kemenangan. Semua orang di pihak kita. Cepat atau lambat, Kak Rudy pasti tidak akan tahan dengan tekanan ini. Dia pasti akan datang memohon maaf. Namun, hari berganti, dan tidak ada tanda-tanda Rudy akan menyerah. Sebaliknya, Rudy dan Karina memilih untuk diam 1000 bahasa. Mereka tidak membalas satupun pesan di grup. Mereka tidak mengangkat satupun telepon dari kerabat yang mencoba menengahi atau sekadar ikut campur. Keheningan mereka begitu mutlak, begitu solid, dan itu mulai terasa aneh. Itu bukanlah respons dari orang yang bersalah dan terpojok. Itu adalah respons dari orang yang tidak terpengaruh sama sekali. Rasa percaya diri Jihan dan Ibu Lilis mulai goyah. Tekanan yang mereka ciptakan seolah membentur sebuah dinding tak terlihat. Mereka membutuhkan langkah yang lebih drastis, sebuah serangan yang langsung menusuk ke jantung pertahanan lawan. Saat itulah Jihan teringat kembali pada percakapan terakhirnya dengan Rudy, dan tawa dingin kakaknya saat ia mengancam akan menghancurkan karirnya. Awalnya ia merasa takut. Tetapi kini, didukung oleh suara-suara di grup keluarga, ancaman itu terasa seperti sebuah ide yang cemerlang. Bu, kata Jihan pada ibunya. Aku tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa hanya menunggu. Kita harus menyerang mereka di titik terlemahnya. Kita akan lakukan apa yang aku bilang pada Kak Rudy. Kita akan datang ke Rumah Sakit Medika Jaya. Ibu Lilis menatap putrinya. Kamu yakin? Bagaimana kalau Rudy benar-benar marah? Dia sudah marah. Bu, apalagi yang perlu kita takutkan? Balas Jihan dengan keyakinan baru. Kita akan datang sebagai ibu dan adik yang khawatir. Kita akan minta bertemu dengan direktur rumah sakit. Kita akan ceritakan bahwa Dr. Rudy, dokter andalan mereka, sedang dalam masalah keluarga yang pelik karena istrinya yang materialistis. Kita akan bilang kita khawatir ini akan mengganggu kinerjanya dan membahayakan pasien. Dengan begitu, pihak rumah sakit pasti akan turun tangan menekan Kak Rudy. Nama baik rumah sakit adalah segalanya bagi mereka. Mereka tidak akan membiarkan seorang dokter memiliki masalah pribadi yang bisa mencoreng citra mereka. Rencana itu terdengar begitu logis dan sempurna di telinga mereka yang dipenuhi amarah. Mereka akan membalikan keadaan, membuat Karina terlihat sebagai sumber masalah yang mengancam karir suaminya yang cemerlang. Ini adalah serangan pamungkas. Dengan semangat yang kembali menyala, mereka mulai bersiap-siap. Mereka memilih pakaian terbaik mereka, pakaian yang memberikan kesan sebagai keluarga terhormat yang sedang teraniaya. Ibu Lilis memoles riasannya dengan hati-hati, memastikan ia terlihat prihatin namun tetap berwibawa.
Jihan menata rambutnya, mempersiapkan argumen-argumen yang akan ia sampaikan. Mereka berdua kini dipenuhi oleh kemarahan yang benar. Merasa diri mereka adalah pejuang kebenaran yang akan menyelamatkan putra dan kakak mereka dari cengkeraman penyihir jahat. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa dengan setiap langkah yang mereka ambil menuju rumah sakit itu, mereka tidak sedang berjalan menuju kemenangan. Mereka sedang berbaris rapi menuju sebuah perangkap yang telah disiapkan dengan sempurna. Sebuah panggung eksekusi di mana semua topeng dan kebohongan mereka akan ditelanjangi di bawah cahaya yang paling terang dan paling kejam. Perjalanan menuju rumah sakit Medika Jaya terasa seperti sebuah pawai kemenangan bagi Ibu Lilis dan Jihan. Duduk di dalam taksi yang melaju membelah kepadatan lalu lintas kota, mereka menyusun ulang narasi mereka, memoles setiap detail agar terdengar lebih meyakinkan dan tragis. Mereka adalah dua pahlawan wanita yang sedang dalam misi suci untuk menyelamatkan anggota keluarga mereka dari cengkeraman seorang istri yang jahat. Keyakinan ini begitu kuat hingga menutupi semua keraguan dan ketakutan yang sempat muncul. Tawa dingin Rudi di telepon, mereka tafsirkan sebagai kepanikan seorang pria yang rahasianya terbongkar, bukan sebagai peringatan. Nanti ibu yang bicara duluan, kata Ibu Lilis, suaranya terdengar mantap dan penuh wibawa. Ibu akan ceritakan betapa khawatirnya kita sebagai keluarga. Kita harus terlihat elegan dan terhormat, Jihan. Jangan sampai kita terlihat seperti orang yang sedang marah-marah. Tentu, Bu, sahut Jihan sambil merapikan blazernya yang mahal. Aku akan menambahkan detail tentang bagaimana kelakuan Karina sudah mulai aneh sejak mereka pindah rumah. Kita bisa bilang dia jadi sangat posesif dan materialistis, sampai-sampai mempengaruhi konsentrasi Kak Rudi. Kita harus menekankan pada keselamatan pasien sebagai kekhawatiran utama kita. Mereka saling bertukar pandang, sebuah pandangan yang menyeratkan kekompakan dan kepuasan. Rencana mereka terasa tanpa celah. Mereka akan menggunakan status sosial dan citra keluarga terpandang sebagai senjata utama. Siapa yang tidak akan percaya pada seorang ibu tua yang menangis karena khawatir akan masa depan putranya? Taksi akhirnya berhenti di depan sebuah gedung yang menjulang tinggi, dengan fasad kaca biru yang memantulkan langit. Tulisan, Rumah Sakit Medika Jaya, terpasang dengan huruf-huruf perak yang megah di atas lobi utama. Ini adalah rumah sakit swasta paling elit di kota, tempat para pejabat dan konglomerat dirawat. Kemegahan gedung ini selalu menjadi sumber kebanggaan bagi Ibu Lilis dan Jihan. Putra dan kakaknya bekerja di sini. Fakta itu saja sudah cukup untuk menaikkan status mereka di mata keluarga dan teman-teman. Dengan langkah penuh percaya diri, mereka berdua melangkah masuk ke dalam lobi. Udara dingin dari pendingin ruangan yang terawat baik menyambut mereka, bersama dengan aroma antiseptik yang samar dan aroma kopi dari sebuah kafe kecil di sudut. Lobinya luas. Lantainya terbuat dari marmer mengkilap yang memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal di tengah ruangan. Beberapa orang duduk di sofa-sofa kulit yang nyaman, berbicara dengan suara pelan. Suasananya begitu tenang dan profesional. Mereka langsung menuju meja resepsionis yang panjang dan elegan, di mana beberapa staf berseragam rapi melayani tamu dengan senyum ramah. Jihan memilih seorang resepsionis wanita muda yang tampak paling ramah. "Selamat siang, Mbak," sapa Jihan dengan senyum yang dibuat seramah mungkin. "Kami ingin bertemu dengan direktur utama rumah sakit ini. Ada urusan yang sangat penting dan mendesak." Resepsionis itu tersenyum profesional. "Selamat siang, Ibu. Apakah sudah ada janji sebelumnya?" "Belum," jawab Jihan cepat. "Tapi ini menyangkut salah satu dokter terbaik di sini. Kami yakin Bapak Direktur pasti ingin mendengar langsung dari kami." Resepsionis itu sedikit mengerutkan kening, namun tetap menjaga kesopanannya. "Mohon maaf, Ibu. Biasanya untuk bertemu dengan direktur harus membuat janji terlebih dahulu. Boleh saya tahu urgensinya mengenai apa?" Saat itulah Ibu Lilis maju. Ia memasang ekspresi paling sedih dan prihatin yang bisa ia kumpulkan. "Mbak, tolonglah mengerti," ujarnya dengan suara yang sedikit bergetar. "Kami ini ibu dan adik dari Dr. Rudi, spesialis bedah andalan di rumah sakit ini. Saya yakin Mbak kenal." Nama Dr. Rudi memang cukup dikenal. Resepsionis itu mengangguk kecil. "Benar, Ibu. Saya tahu Dr. Rudi. Nah, putra saya itu sedang dalam masalah besar. Masalah keluarga yang sangat pelik, yang disebabkan oleh istrinya. Kami sangat khawatir ini akan berdampak pada kinerjanya saat menangani pasien. Ini menyangkut nama baik Rumah Sakit Medika Jaya. Tolong, sampaikan pada Bapak Direktur. Katakan saja, ini dari keluarga Dr. Rudi," tutur Ibu Lilis dengan intonasi yang sempurna, seolah ia sedang berakting dalam sebuah sinetron. Argumen itu ternyata cukup efektif. Menyebut nama, Dr. Rudi, dan nama baik rumah sakit, dalam satu kalimat membuat resepsionis itu ragu sejenak.
Ia tidak mau mengambil risiko dipecat karena menghalangi informasi penting. Setelah berpikir sejenak, ia mengangkat gagang telepon internal. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu. Ada tamu untuk Bapak Direktur, keluarga dari Dr. Rudy. Mereka mengatakan ada urusan mendesak yang menyangkut nama baik rumah sakit. Lapornya dengan suara pelan. Terdengar jawaban singkat dari seberang, dan resepsionis itu meletakkan teleponnya kembali. Ia menatap Ibu Lilis dan Jihan dengan senyum. Baik, Ibu. Silakan naik ke lantai 15, lantai eksekutif. Nanti akan ada asisten yang menyambut Ibu di sana. Ibu Lilis dan Jihan saling melempar senyum kemenangan. Berhasil. Semudah itu. Mereka merasa begitu hebat, begitu penting. Dengan anggun, mereka mengucapkan terima kasih dan berjalan menuju lift khusus untuk lantai eksekutif. Perjalanan di dalam lift terasa seperti pendakian menuju puncak kekuasaan. Lift itu sendiri begitu mewah. Dindingnya dilapisi panel kayu dan cermin, lantainya ditutup karpet tebal yang meredam suara. Saat pintu lift terbuka di lantai 15, pemandangan yang menyambut mereka semakin mengukuhkan perasaan superioritas mereka. Koridornya begitu senyap dan megah. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan abstrak karya seniman ternama, lantainya dilapisi karpet berwarna biru tua yang mewah. Aroma bunga lili segar menguar dari sebuah vas besar di sudut. Seorang wanita muda berpenampilan profesional dan efisien menyambut mereka di depan lift. Selamat siang, Ibu Lilis, Ibu Jihan. Saya asisten direktur. Silakan ikuti saya, Bapak Direktur sudah menunggu. Kata-kata, sudah menunggu, membuat dada mereka semakin membusung. Tentu saja direktur akan menunggu mereka. Mereka adalah keluarga dari dokter andalannya. Mereka berjalan di belakang asisten itu, melewati beberapa pintu kayu jati dengan plakat nama berwarna keemasan. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah pintu ganda yang paling besar di ujung koridor. Plakat di pintu itu bertuliskan, Direktur Utama. Sang asisten mengetuk pintu 2 kali dengan pelan, lalu membukanya. Silakan masuk, Ibu. Ibu Lilis dan Jihan melangkah masuk ke dalam ruangan yang luar biasa besar dan mewah. Satu sisi dindingnya terbuat dari kaca dari lantai hingga langit-langit, menyajikan pemandangan panorama kota yang spektakuler. Perabotannya terbuat dari kayu solid yang gelap dan kulit asli. Semuanya tampak begitu mahal dan berkelas. Namun, perhatian mereka langsung tertuju pada satu objek di tengah ruangan. Sebuah kursi direktur dari kulit hitam yang tinggi, yang saat itu sedang membelakangi mereka, menghadap ke jendela besar. Seseorang duduk di kursi itu, siluetnya terlihat samar karena cahaya dari luar. Mereka berdiri canggung di dekat pintu, menunggu orang itu berbalik atau mempersilakan mereka duduk. Keheningan terasa begitu pekat, hanya dipecah oleh suara pendingin ruangan yang mendengung halus. Kepercayaan diri yang mereka bangun selama perjalanan tadi perlahan mulai terkikis oleh suasana yang aneh dan menegangkan ini. Kemudian, sebuah suara memecah keheningan. Suara wanita. Tenang, terkendali, dan terdengar begitu familiar hingga membuat bulu kuduk mereka meremang. Silakan duduk, Ibu Lilis, Jihan. Saya sudah menunggu kedatangan kalian. Jantung Ibu Lilis dan Jihan serasa berhenti berdetak. Mereka mengenal suara itu. Mereka sangat mengenalnya. Itu adalah suara yang selama ini mereka remehkan, suara yang mereka hina, suara yang menjadi target utama dari semua kebencian mereka. Dengan gerakan yang terasa begitu lambat seperti dalam mimpi buruk, kursi kulit hitam yang tinggi itu perlahan mulai berputar. Sedikit demi sedikit, menampakkan sisi sampingnya, lalu bagian depannya. Dan di sana, duduk dengan postur tubuh yang tegak dan tatapan mata yang dingin setajam es, adalah wanita yang mereka cari untuk dihancurkan. Karina. Dunia Ibu Lilis dan Jihan berhenti berputar. Waktu seolah membeku. Suara lalu lintas dari balik jendela kaca yang megah mendadak senyap. Detak jantung mereka sendiri terdengar memalu di telinga. Di hadapan mereka, di kursi kekuasaan tertinggi Rumah Sakit Medika Jaya, duduk Karina. Bukan sebagai seorang perawat biasa, bukan sebagai menantu yang bisa mereka injak-injak, tetapi sebagai penguasa absolut dari istana yang selama ini mereka banggakan. Ia mengenakan setelan kerja berwarna biru tua yang dijahit dengan sempurna, menonjolkan auranya yang profesional dan berwibawa. Rambutnya disanggul rapi, riasannya tipis namun tegas. Tidak ada jejak air mata atau kesedihan di wajahnya. Yang ada hanyalah ketenangan yang menakutkan, dan sepasang mata yang menatap mereka berdua seolah sedang mengamati spesimen serangga di bawah mikroskop. Mulut Ibu Lilis terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Kakinya terasa seperti jeli. Ia harus berpegangan pada Jihan agar tidak ambruk. Jihan sendiri tidak lebih baik. Wajahnya yang tadi dipoles angkuh kini pucat pasi,
matanya membelalak ngeri. Realitas baru ini begitu brutal, begitu mustahil, hingga otaknya menolak untuk memprosesnya. Karina, gagap Jihan, suaranya terdengar seperti cicitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Karina tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Melakukan pekerjaan saya, tentu saja. Sebagai direktur utama rumah sakit ini, jawabnya dengan nada datar, seolah sedang menjelaskan hal paling lumrah di dunia. Setiap kata adalah hantaman palu godam ke fondasi keangkuhan mereka. Semua kebanggaan mereka pada Rudy yang bekerja di rumah sakit elit, semua status sosial yang mereka dapatkan dari sana, semuanya ternyata bersumber dari wanita yang sama yang mereka sebut tidak berguna. Mereka tidak hanya menumpang hidup pada Rudy, mereka menumpang hidup pada Karina, pada menantu yang paling mereka benci. Ironi itu begitu telak, begitu memalukan, hingga rasanya lebih menyakitkan daripada kehilangan rumah. Tidak mungkin, bisik Ibu Lilis, menggelengkan kepalanya perlahan, masih berusaha menyangkal. Ini bohong. Kamu pasti bersekongkol dengan direktur asli untuk mengerjai kami. Karina menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang terdengar seperti rasa lelah yang teramat sangat. Selalu ada penjelasan lain di kepala kalian, ya? Selalu ada konspirasi. Kalian tidak pernah bisa menerima fakta bahwa kalian salah. Ia lalu menekan sebuah tombol di interkom mejanya. Tolong bawakan profil Dewan Direksi dan struktur kepemilikan saham Medika Jaya Group ke ruangan saya sekarang, ujarnya dengan suara yang penuh otoritas. Beberapa saat kemudian, asisten yang tadi mengantar mereka masuk kembali, membawa sebuah map tebal dan menyerahkannya pada Karina sebelum keluar dengan sopan. Karina membuka map itu dan mendorongnya ke seberang meja mahoni yang besar ke arah kedua tamunya yang masih membeku. Silakan dibaca. Rumah sakit ini adalah warisan dari almarhum ayah saya. Saya mengambil alih posisi direktur utama 3 tahun yang lalu, setelah menyelesaikan magister administrasi rumah sakit saya. Rudy tahu. Tapi kami sepakat untuk merahasiakannya dari kalian. Bukan untuk menipu, tapi karena kami tahu, kalian hanya akan melihatnya sebagai sumber uang, bukan sebagai pencapaian. Jihan dengan tangan gemetar meraih map itu. Ia membukanya. Di halaman pertama, terpampang bagan struktur organisasi. Di kotak paling atas, dengan foto wajah yang menatap lurus ke arahnya, tertulis nama, Karina Wijaya, MARS. Direktur Utama. Di halaman-halaman berikutnya, tercantum daftar pemegang saham terbesar. Nama Karina Wijaya berada di urutan pertama, dengan kepemilikan mayoritas. Semuanya sah. Semuanya resmi. Tidak ada ruang untuk menyangkal lagi. Jadi, lanjut Karina, suaranya kembali memecah keheningan yang menyiksa. Kalian datang ke sini mau mengadu pada siapa? Pada saya? Pertanyaan itu menelanjangi mereka sepenuhnya. Rencana brilian mereka untuk menghancurkan nama baik Karina di lingkungan kerja suaminya kini terdengar, seperti lelucon paling bodoh di dunia. Mereka datang untuk mengadu pada pemilik rumah sakit, tentang istri dari salah satu dokternya, tanpa menyadari bahwa keduanya adalah orang yang sama. Karina menatap mereka satu persatu, tatapannya dingin dan menusuk. Kalian mau bilang apa? Mau bilang kalau istri Dr. Rudy itu materialistis? Semua yang kalian lihat di sini, ia membuat gerakan melingkar dengan tangannya, menunjuk ke seluruh kemewahan di ruangan itu, adalah milik saya. Jauh sebelum saya mengenal putra dan kakak kalian. Ia lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Atau, kalian mau mengancam akan menghancurkan karir Dr. Rudy? Silakan saja. Saya yang menandatangani surat keputusannya. Saya yang menentukan bonusnya. Saya juga yang menandatangani slip gajinya setiap bulan. Gaji yang sebagian hasilnya kalian gunakan untuk membeli tas mahal dan mengadakan pesta sombong. Setiap kalimat adalah tamparan verbal yang mendarat telak di wajah mereka. Ibu Lilis dan Jihan hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata Karina. Semua argumen yang telah mereka siapkan, semua kebohongan yang telah mereka rangkai, kini luluh lantak menjadi debu. Setelah membiarkan mereka tersiksa dalam keheningan selama beberapa saat, Karina meraih sesuatu dari laci mejanya. Sebuah amplop coklat kedua, identik dengan yang ia letakkan di teras rumah mereka kemarin pagi. Rumah itu baru pukulan pertama. Hanya sebuah peringatan, kata Karina sambil mendorong amplop itu perlahan ke seberang meja. Amplop itu meluncur mulus di atas permukaan kayu mengkilap dan berhenti tepat di depan Jihan. Ini yang kedua. Pukulan yang sesungguhnya. Jihan menatap amplop itu seolah itu adalah seekor ular berbisa. Ia tidak berani menyentuhnya. Buka, perintah Karina dengan suara yang tidak menerima bantahan. Dengan enggan, Jihan membuka amplop itu. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas.
Lembar pertama adalah surat resmi berkop Rumah Sakit Medika Jaya. Isinya adalah surat pemutusan seluruh fasilitas dan tunjangan keluarga yang melekat pada jabatan Dr. Rudy. Asuransi kesehatan kelas VIP, mobil dinas yang sering dipakai Jihan untuk pamer, akses gratis ke semua fasilitas premium, keanggotaan klub olahraga, semuanya dicabut, efektif sejak hari itu. Lembar kedua lebih menyakitkan. Itu adalah salinan laporan keuangan pribadi Rudy dan Karina. Di sana tertera dengan jelas bahwa sebagian besar aset, termasuk rumah yang mereka tempati sekarang dan beberapa investasi lain, dibeli dari rekening atas nama Karina. Gaji Rudy sebagai dokter memang besar, tetapi tidak seberapa dibandingkan dengan penghasilan dan kekayaan Karina. Selama ini, mereka hidup dari kemurahan hati Karina, bukan dari kehebatan Rudy semata. Selama ini kalian menikmati semua itu tanpa sadar. Jelas Karina, suaranya tetap datar tanpa emosi. Kalian menghina sumber dari semua kemewahan yang kalian pamerkan. Kalian meminum air dari sumur yang kalian ludahi setiap hari. Sekarang, sumur itu sudah saya tutup. Ibu Lilis akhirnya mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi kemarahan atau keangkuhan di sana. Hanya ada keputusasaan murni. Air mata mulai mengalir di pipinya yang pucat. Karina, tolong jangan lakukan ini, mohonnya dengan suara parau. Kami minta maaf. Kami benar-benar minta maaf. Jihan pun ikut menangis. Iya, Kak Karina, kami salah. Kami minta maaf sudah jahat pada Elsa. Tolong, maafkan kami. Permintaan maaf yang keluar karena terpojok, bukan karena penyesalan. Karina bisa melihatnya dengan jelas. Ia bersandar kembali ke kursinya, menatap mereka berdua dengan pandangan yang tak terbaca. Maaf? Kalian minta maaf sekarang? Di mana maaf kalian saat kalian menertawakan cucu dan keponakan kalian yang kelaparan? Di mana maaf kalian saat kalian menyeretnya keluar dari rumah? Permintaan maaf kalian tidak ada harganya. Terlambat. Ia lalu berdiri, berjalan ke arah jendela besar dan menatap pemandangan kota di bawahnya. Kalian punya waktu 14 hari untuk mengosongkan rumah itu, dan 30 hari untuk Jihan mulai mencicil utangnya. Dan mulai hari ini, anggap saja kalian tidak pernah mengenal saya atau Rudy lagi. Pintu kami sudah tertutup untuk kalian. Selamanya. Ia berbalik menatap mereka untuk terakhir kalinya. Sekarang, silakan keluar dari ruangan saya. Saya punya banyak pekerjaan penting yang harus dilakukan. Kata-katanya begitu final, begitu mutlak. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Tidak ada celah untuk memohon. Ibu Lilis dan Jihan, dua wanita yang beberapa jam lalu berjalan masuk rumah sakit itu dengan kepala tegak penuh kesombongan, kini berjalan keluar dari ruangan direktur dengan kepala tertunduk, hancur lebur, tanpa memiliki apa-apa lagi selain rasa malu dan penyesalan yang terlambat. Mereka telah kalah telak. Perjalanan pulang dari Rumah Sakit Medika Jaya adalah kebalikan dari perjalanan berangkat mereka. Taksi yang sama, jalanan yang sama, tetapi suasana di dalamnya telah berubah total. Tidak ada lagi percakapan strategi yang angkuh, tidak ada lagi senyum kemenangan yang antisipatif. Yang ada hanyalah keheningan yang tebal dan menyesakan, begitu pekat hingga terasa sulit untuk bernapas. Ibu Lilis duduk menyandar di jendela, tatapannya kosong menembus kaca, melihat gedung-gedung kota yang megah seolah itu adalah pemandangan dari dunia lain yang tak akan pernah bisa ia masuki lagi. Jihan duduk terpaku di sebelahnya, menunduk menatap tangannya sendiri yang terkepal di pangkuan. Wajah mereka berdua seperti topeng porselen yang retak. Riasan mahal mereka gagal menutupi kehancuran total di baliknya. Setibanya di rumah, kemegahan yang dulu mereka banggakan kini terasa seperti sebuah ejekan. Setiap perabot mahal, setiap hiasan kristal, setiap jengkal lantai marmer terasa seperti milik orang asing. Rumah itu bukan lagi istana mereka, melainkan sebuah barang pinjaman yang masa sewanya telah habis dengan cara yang paling memalukan. Mereka masuk tanpa suara, dan keheningan di dalam rumah yang besar itu terasa lebih menakutkan daripada teriakan. Di ruang keluarga yang luas, mereka akhirnya saling bertatapan. Tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah kepahitan dan kebutuhan untuk menyalahkan seseorang. Ini semua salahmu, desis Ibu Lilis, suaranya serak dan penuh racun. Ia menunjuk Jihan dengan jari gemetar. Kalau saja kamu tidak hidup foya-foya, kalau saja kamu tidak punya banyak utang, Karina tidak akan punya senjata untuk menyerang kita. Kamu yang membuat kita berada di posisi selemah ini. Jihan, yang sedari tadi menahan emosinya, akhirnya meledak. Salahku? Salahku? Balasnya dengan suara melengking, tawanya terdengar sumbang dan histeris. Siapa yang dari dulu selalu memanas-manasi aku untuk membenci Kak Karina? Siapa yang selalu bilang kalau kita berhak mendapatkan semua ini karena Kak Rudy adalah anak ibu? Ibu yang mengajariku untuk bersikap sombong.
Ibu yang membuat kita buta, tidak bisa melihat siapa Kak Karina sebenarnya. Ibu terlalu angkuh untuk mengakui bahwa menantu ibu jauh lebih hebat dari anak ibu sendiri. Pertengkaran itu pecah tak terhindarkan. Piring-piring argumen kotor dilemparkan, saling menyalahkan atas kebodohan dan kesombongan mereka sendiri. Aliansi ibu dan anak yang tadinya begitu solid kini hancur berkeping-keping di bawah tekanan kenyataan. Mereka bukan lagi tim, melainkan dua individu yang panik dan mencoba menyelamatkan diri dengan mendorong yang lain ke dalam lumpur. Sementara mereka bertengkar, badai lain sedang terjadi di dunia maya. Berita tentang siapa sebenarnya Karina menyebar lebih cepat dari api. Salah satu sepupu Rudi yang bekerja di perusahaan pemasok alat medis untuk Medika Jaya, setelah mendengar desas-desus di grup keluarga, segera melakukan konfirmasi melalui kontaknya. Dan kebenaran itu pun terungkap dengan detail yang mengejutkan. Karina Wijaya bukan hanya direktur, ia adalah pewaris utama dari seluruh Medika Jaya Group. Informasi ini, ketika diunggah di grup WhatsApp keluarga besar, menyebabkan gempa bumi virtual. Kubu pendukung Ibu Lilis yang tadinya paling vokal mendadak senyap 1000 bahasa. Pesan-pesan hujatan mereka yang masih tertera di riwayat obrolan kini, terlihat begitu bodoh dan memalukan. Beberapa dari mereka, yang paling oportunis, dengan cepat menghapus pesan-pesan lama mereka dan mulai mengirimkan pesan baru yang memuji-muji kehebatan Karina. Wah, hebat sekali Karina. Kami sekeluarga ikut bangga. Pantas saja auranya berbeda. Dari dulu sudah kelihatan kalau Karina itu wanita istimewa. Selamat ya, Rudi, kamu beruntung sekali punya istri seperti Karina. Gelombang dukungan berbalik arah dengan kecepatan 180 derajat. Ibu Lilis dan Jihan, yang tadinya adalah korban teraniaya dalam narasi mereka, kini menjadi tokoh antagonis utama, badut serakah yang telah salah memilih lawan. Simpati berubah menjadi cemoohan. Mereka menjadi bahan gunjingan terpanas. Setiap detail dari kesombongan mereka di masa lalu diungkit kembali dan ditertawakan. Kisah pengusiran Elsa, yang tadinya mereka sembunyikan, kini entah bagaimana ikut bocor dan menyebar, membuat citra mereka semakin hancur. Mereka yang dulu menertawakan Elsa, kini ditertawakan oleh seluruh keluarga besar. Hari-hari berikutnya adalah neraka di bumi. Tenggat waktu 14 hari terasa seperti hitungan mundur menuju eksekusi. Telepon mereka terus berdering, bukan lagi dari pendukung, tetapi dari penagih utang Jihan yang entah bagaimana mendengar kabar bahwa ia akan kehilangan sumber finansialnya. Mereka mencoba menjual perhiasan dan tas-tas mewah mereka, tetapi harga yang mereka dapatkan jauh di bawah harapan. Tidak cukup untuk menutupi bahkan sebagian kecil dari utang atau untuk menyewa tempat tinggal yang layak. Mereka berkeliling mencari rumah kontrakan. Tetapi setelah terbiasa hidup di istana, semua rumah petak sederhana yang sesuai dengan anggaran mereka yang menipis terlihat seperti gubuk yang menyedihkan. Setiap kali mereka melihat sebuah rumah, bayangan kemegahan yang akan mereka tinggalkan selalu muncul, menusuk hati mereka dengan penyesalan yang tajam. Hari ke-14 akhirnya tiba. Pagi itu, sebuah truk pindahan besar berhenti tepat di depan rumah mereka. Dua orang pekerja berbadan tegap turun dan membunyikan bel, mengatakan bahwa mereka diutus oleh pihak pengacara Karina untuk membantu proses pengosongan. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Ini adalah akhir. Ibu Lilis dan Jihan duduk di lantai ruang tamu yang sudah setengah kosong, di antara tumpukan kardus berisi barang-barang mereka yang kini terasa tidak berharga. Semua kebanggaan mereka telah dilucuti, semua topeng mereka telah dilepas. Yang tersisa hanyalah dua wanita parubaya dan muda yang putus asa, menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka akan segera menjadi tunawisma. Tidak ada satupun kerabat yang menawarkan bantuan. Mereka benar-benar sendirian. Saat para pekerja mulai mengangkat sofa terakhir, ponsel Jihan yang tergeletak di lantai bergetar. Dengan enggan, ia melihat layarnya. Sebuah nama muncul di sana, nama yang selama 2 minggu ini tidak pernah menghubungi mereka, nama yang menjadi sumber sekaligus akhir dari semua penderitaan mereka. Kak Rudi. Jihan menatap ibunya dengan pandangan ragu. Ini mungkin sebuah panggilan untuk penghinaan terakhir. Atau mungkin secercah harapan. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel itu ke telinganya. Halo, suara Rudi terdengar di seberang sana. Suaranya tidak hangat, juga tidak dingin. Hanya datar dan tegas. Suara seorang dokter yang menyampaikan diagnosis, bukan suara seorang adik atau anak. Jihan tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa bergumam lirih. Halo, Kak. Aku tahu hari ini adalah batas waktunya. Lanjut Rudi, tanpa basa-basi. Aku tidak menelepon untuk mengubah keputusan Karina. Keputusannya adalah keputusanku juga. Rumah itu, dan semua fasilitas yang kalian nikmati, sudah bukan hak kalian lagi. Itu sudah final. Harapan kecil di hati Jihan langsung padam. Ia menelan ludah yang terasa pahit.
Lalu, untuk apa kakak menelepon? Terdengar helaan napas panjang dari Rudy. Aku tidak akan membiarkan ibu dan adikku hidup di jalanan. Itu akan menjadi aib bagiku juga, dan aku tidak akan bisa tidur nyenyak. Jadi, aku akan memberimu satu pilihan. Satu-satunya jalan keluar. Ibu Lilis yang mendengar percakapan itu merangkak mendekat, menempelkan telinganya ke ponsel Jihan, napasnya tertahan. Kalian tidak akan tinggal di kota ini lagi, kata Rudy dengan tegas. Kalian akan kembali ke desa, ke rumah peninggalan kakek. Rumah itu kosong, tapi masih layak huni. Aku akan membayar biaya transportasi dan memberimu sedikit uang bekal untuk bertahan hidup di bulan pertama. Setelah itu, kalian harus mandiri. Jihan terdiam, mencoba mencerna tawaran itu. Kembali ke desa? Desa terpencil tempat ayah mereka dibesarkan, tempat yang selalu mereka pandang rendah sebagai tempat orang-orang terbelakang? Seolah bisa membaca pikiran adiknya, Rudy menambahkan syarat yang paling berat. Tidak akan ada uang bulanan dari aku. Tidak sepeser pun. Jika kalian ingin makan, Jihan, kamu harus bekerja. Apa saja. Membantu di warung, bekerja di sawah, terserah. Ibu harus belajar berkebun di halaman belakang. Kalian akan belajar bagaimana rasanya mencari uang dengan keringat sendiri. Pilihannya hanya itu, atau kalian cari jalan sendiri di kota ini tanpa bantuanku sama sekali. Putuskan sekarang. Tidak ada pilihan lain. Di hadapan jurang tunawisma, kehidupan sederhana di desa terasa seperti sebuah anugerah, meskipun pahit. Dengan suara bergetar, Jihan menjawab, kami setuju, Kak. Bagus. Sebuah mobil akan menjemput kalian besok pagi. Kemasi barang secukupnya, kata Rudy sebelum menutup telepon. Keesokan harinya, sebuah mobil minibus sederhana menjemput mereka. Kepergian mereka begitu sunyi, kontras dengan pesta syukuran yang begitu meriah beberapa minggu lalu. Tidak ada yang mengantar, tidak ada lambaian tangan. Mereka meninggalkan kota yang pernah menjadi panggung kesombongan mereka dengan 2 koper berisi pakaian dan hati yang hancur. Beberapa bulan kemudian, pemandangan pun berganti. Di sebuah desa yang asri di kaki gunung, seorang wanita yang dulu modis kini terlihat cekatan melayani pembeli di sebuah warung makan sederhana. Tangannya yang dulu dihiasi cat kuku mahal, kini sibuk mencuci piring dan mengupas bawang. Itu adalah Jihan. Wajahnya seringkali tampak lelah, tetapi tidak ada lagi sorot mata sinis di sana. Di sebuah rumah panggung kayu yang sederhana, seorang wanita parubaya dengan rambut yang mulai memutih sedang menyangi rumput di kebun sayurnya. Tangannya yang dulu halus karena losion mahal kini kapalan dan kotor karena tanah. Itu adalah Ibu Lilis. Mereka jarang berbicara, tetapi mereka bekerja sama untuk bertahan hidup. Karma mereka bukanlah kemiskinan yang hina, melainkan sebuah kursus kehidupan yang dipaksakan, yang mengajarkan mereka tentang kerja keras dan kerendahan hati. Sementara itu, di kota, rumah megah di ujung jalan itu telah berubah. Karina dan Rudy memutuskan untuk tidak menjualnya. Mereka merenovasi total interiornya, mengganti setiap perabot, mengecat ulang setiap dinding, seolah ingin menghapus jejak energi negatif yang pernah ada. Rumah itu kini menjadi istana mereka yang sesungguhnya, dipenuhi oleh tawa dan kehangatan. Sore itu, di taman belakang yang kini dihiasi ayunan dan kebun bunga mawar, Karina sedang mendorong Elsa di ayunan. Rudy datang menghampiri mereka, membawa 3 gelas es limun. Ia duduk di rumput, memandangi istri dan anaknya dengan tatapan penuh cinta dan syukur. Aku dapat kiriman foto dari paman di desa, kata Rudy pelan sambil menunjukkan layar ponselnya pada Karina. Di layar itu, tampak sebuah foto buram. Jihan sedang tersenyum lelah sambil memberikan kembalian pada seorang pembeli, dan di latar belakang, terlihat Ibu Lilis sedang memanggul seikat singkong dari kebun. Karina menatap foto itu lama. Tidak ada rasa kemenangan di hatinya. Yang ada hanyalah sebuah perasaan lega yang mendalam, sebuah rasa keadilan yang telah menemukan jalannya sendiri. Ia mengunci ponsel suaminya dan tersenyum. Sudah, jangan dilihat lagi, ujarnya lembut. Itu bukan lagi urusan kita. Urusan kita sekarang adalah memastikan ayunan ini cukup tinggi untuk Elsa. Rudy tersenyum, mengerti. Ia menyimpan ponselnya dan mulai membantu mendorong ayunan Elsa lebih tinggi. Tawa riang Elsa membumbung ke udara, memenuhi taman dengan kebahagiaan murni. Mereka telah melewati badai yang mengerikan, tetapi kini mereka berdiri lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Di atas puing-puing kebanggaan orang lain, mereka telah membangun kembali kedamaian keluarga kecil mereka, sebuah lembaran baru yang cerah dan penuh harapan.